Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah, di mana yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Nisa Humaira, dengan teman saya Al-Munadiyah, Al-Yordan, dan Nova. Inilah penjelasan tentang hukum acara jinayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara jinayah, di mana sebelumnya Islam yaitu adalah negara yang universal, sebagai agama yang universal, di mana dia rahmatan lil alamin dan dia memiliki sifat yang mudah untuk beradaptasi dan tumbuh di segala tempat dan waktu. Salah satunya dalam aturan hukum tindak pidana itu sendiri. Nah, di Indonesia sebagai negara hukum pasti mengatur serta membatasi segala tindakan manusia yang dapat merugikan, di mana demi tercapainya kehidupan yang adil, damai, serta sejahtera. Nah, di sisi lain, Islam juga mengatur tata cara sanksi hukuman bagi pelanggar yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Nah, di mana hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum yang diwariskan oleh Belanda, di mana dia mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang mudah dipahami yaitu KUHP. Namun di sisi lain dari negara Indonesia yaitu Aceh, dalam menerapkan hukum agama Islam yang setiap pelanggar syariat Islam bagi pemeluknya di wilayah Aceh itu sendiri, di mana dia Aceh ini mempunyai peraturannya tersendiri yang menerapkan kanun Aceh yang nomor 7 tahun 2013, di mana itu tentang hukum acara jinayah. Dia mengatur pelaksanaan hukum acara bagi pelanggar syariat Islam di Aceh. Dalam melaksanakan peraturan hukum acara pidana, di mana itu harus berdasarkan hukum pidana positif yang harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP, di mana dalam hal penyelidikan dan penyidikan itu seharusnya dilimpahkan kepada aparat kepolisian Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih pengertian dari hukum jinayah itu, pengertian hukum acara jinayah. Nah, di sini hukum jinayah atau hukum pidana itu adalah bagian dari hukum yang berhubungan dengan kejahatan dan hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi yang telah dilakukan atas pelanggaran hukum tersebut. Nah, di mana hukum pidana ini adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman berupa siksa badan, di mana bisa jadi itu berupa pelanggaran dia mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Kanun hukum jinayat hadir sebagai aturan tertulis dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tidak heran jika dalam penjelasannya disebutkan ada 4 prinsip utama yang menjadi pegangan dalam pembentukan kanun tersebut, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan hadis tersebut akan dihubungkan dengan keberadaan dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh pada khususnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan untuk selalu berorientasi kepada masyarakat di masa depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, serta tetap memakai ketentuan-ketentuan lama atau mazhab yang baik. Implikasi terhadap prinsip utama tersebut dapat dilihat dalam penerapan azas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Kanun Hukum Jinayat. Pasal 2 Kanun Hukum Jinayat yaitu keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM dan pembelajaran kepada masyarakat. Setelah disahkan Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat tanggal 13 Desember 2013 menjadi sebuah solusi bagi penerapan hukum acara jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan hukum jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lahir berdasarkan adanya kewenangan pemerintah daerah Aceh dalam membentuk kanun sebagai satuan pemerintah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Adapun tujuan kanun hukum acara jinayat adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya
dari perkara jinayat dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. B. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelaku, saksi, masyarakat, tersangka, dan juga terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. C. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Adapun ruang lingkup berlakunya kanun hukum acara jinayat ini adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pidato pada hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2006 menjelaskan bahwa salah satu yang sangat penting dan dalam urutan-urutan Pancasila justru kita sepakati menjadi sila yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara negara dan agama atau makna tentang ketuhanan dan bagaimana agama harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya, yang artinya ada hubungan erat antara agama dan juga negara. Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato pada hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2006 menjelaskan bahwa salah satu yang sangat penting dalam urutan Pancasila justru kita sepakati menjadi sila yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara negara dan agama atau makna tentang ketuhanan, dan bagaimana agama harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya, artinya ada hubungan erat agama dan negara. Ruang lingkup acara jinayah. Di daerah Aceh yang digunakan ialah hukum acara jinayat, yaitu merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Kanun Nomor 10 Tahun 2002. Karena aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum di Aceh. Maka dari itu Provinsi Aceh membuat salah satu aturan yang dapat mengakomodir, yakni mengeluarkan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang acara hukum jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Ruang lingkup pengaturan pada Kanun Hukum Jinayat tersendiri pada pelaku jarimah dan ukubat. Hal tersebut sebagaimana yang ditentukan pasal 3 ayat 1 Kanun Hukum Jinayah. Pada ayat 2 selanjutnya disebutkan jenis jarimah yang dimaksud, yaitu khamar, masir, khalwat, ikhtilah, zina, pelecehan seksual, perkosaan, kazaf, likhwat, dan mukasabah. Penentuan tersebut dilakukan dengan mengikuti kaidah fikih yang ada. Nantinya pelaku jarimah yang terbukti bersalah secara hukum akan dikenakan ukubat hudud dan ukubat ta'zir. Di antaranya adalah cambuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu merupakan yang mempelajari tentang peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara. Oleh karena itu, adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara melalui alat-alat penyidik kebenaran. Yang kedua, sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu. Yang ketiga, yaitu mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. Nah, untuk yang kelima yaitu
hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Nah, untuk keenam, upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. Dan untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Nah, maka dari sini rumusan ketentuan hukum acara pidana ialah menjabarkan seluruh proses peradilan di Indonesia. Kemudian adapun salah satu yang diatur di dalam KUHP ialah adanya proses penyidikan. Mengapa proses ini menjadi kewenangan? Yaitu karena penuh dari pihak kepolisian yang telah diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian juga sebagaimana yang diamatkan oleh pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, itu untuk peraturan dari hukum acara pidana.